Halo. Kamu akan mendengarkan review sebuah film horor terbaru dan masih hangat di perfilman di Indonesia dengan judulnya Getih Ireng yang disutradarai oleh R. Aditya Nugraha dan dibintangi oleh pemeran utama ada Rania Hapsari Daimas Anggara dan Slamet Raharjo. Film ini keluaran baru, yaitu tahun 2024. Durasi film ini 105 menit, cukup lama untuk film si asik dan sebagus ini. Dan dibantu diproduksi oleh Nusantara Filmworks. Selamat mendengarkan. Kisah Getih Ireng berfokus pada Dara, yaitu Rania Hapsari, seorang jurnalis muda dari Jakarta yang ditugaskan untuk menulis artikel tentang tradisi masyarakat pedesaan di Jawa Timur. Namun, liputan yang awalnya biasa berubah menjadi mengerikan ketika Dara tiba di sebuah desa terpencil bernama Getih Ireng. Penduduk desa hidup dalam ketakutan karena setiap bulan purnama selalu ada korban yang ditemukan meninggal dengan kondisi mengenaskan. Kulit menghitam seperti terbakar dari dalam dan darah yang keluar dari tubuh berwarna hitam pekat. Menurut cerita warga, semua ini berkaitan dengan dosa masa lalu leluhur mereka yang pernah membuat perjanjian dengan makhluk halus penjaga hutan. Dara yang awalnya skeptis terhadap cerita mistis mulai mengalami hal-hal ganjil. Ia mendengar bisikan aneh di malam hari, melihat bayangan hitam yang mengikuti, dan menemukan kitab tua berisi mantra kuno. Bersama penduduk desa bernama Arga, Dara berusaha mengungkap kebenaran di balik misteri darah hitam itu. Namun, semakin dalam mereka mencari, semakin jelas bahwa kejahatan yang mereka hadapi bukanlah sekedar legenda, melainkan kutukan nyata yang siap menelan siapapun yang melanggarnya. Film ini membangun ketegangan perlahan. Tidak banyak jumpscare murahan, tetapi suasananya menekan dan penuh misteri. Adegan-adegan ritual, suara gamelan yang samar di tengah malam, serta penggambaran hutan berkabut membuat penonton merasakan atmosfer mencekam khas film horor Nusantara. Salah satu keunggulan Getih Ireng adalah penggarapan suasana dan visual yang sangat kuat. Sinematografi film ini menonjolkan bahwa warna-warna gelap dengan pencahayaan minim, menciptakan kesan muram dan misterius. Tata suara juga memainkan peran besar dalam membangun ketegangan. Musik latar yang memadukan suara gamelan dan bisikan halus terasa sangat mengganggu, tapi efektif menciptakan ketakutan yang mendalam. Akting para pemain patut diapresiasi, terutama Rania Hapsari yang berhasil menampilkan transformasi karakter Dara dari seorang jurnalis rasional menjadi sosok yang ketakutan dan trauma. Dimas Anggara juga tampil memukau sebagai Arga, pemuda desa yang menyimpan rahasia masa lalu keluarganya. Chemistry antara keduanya membuat hubungan mereka terasa alami dan tidak dipaksakan. Dari sisi cerita, Getih Ireng menggabungkan unsur mitologi lokal dan pesan moral dengan cukup baik. Film ini hanya menyuguhkan ketakutan, tetapi juga menyentuh isu-isu sosial seperti keserakahan manusia, kepercayaan terhadap leluhur, dan bagaimana dosa masa lalu bisa menghantui generasi berikutnya. Meskipun demikian, film ini tidak luput dari kekurangan. Alur ini terasa sedikit lambat karena terlalu banyak adegan diam yang berfokus pada suasana tanpa perkembangan plot yang signifikan. Selain itu, penjelasan pada bagian akhir mengenai asal-usul kutukan terasa terburu-buru, membuat beberapa pertanyaan tidak sepenuhnya terjawab. Namun, hal tersebut tidak mengurangi kekuatan film ini dalam memberikan pengalaman menonton yang menegangkan dan emosional. Efek visual mungkin tidak sehalus film luar negeri, tetapi penggunaan efek praktikal dan tata rias tradisional justru membuat film terasa lebih nyata dan berakar pada budaya lokal. Baiklah, kesimpulan film ini, secara keseluruhan, Getih Ireng merupakan film horor Indonesia yang berhasil menghadirkan ketegangan psikologis dengan memanfaatkan kekayaan budaya dan mitologi Jawa. Film ini tidak menakutkan dari segi visual, tetapi juga meninggalkan kesan mendalam lewat pesan moral tentang tanggung jawab dan akibat dari perbuatan manusia di masa lalu.
R. Aditya Nugraha sukses menghidupkan kembali genre horor lokal yang syarat makna dan nuansa mistis khas Indonesia. Meski terdapat beberapa kelemahan pada alur dan efek visual, Getih Ireng tetap layak mendapat apresiasi karena keberaniannya mengangkat tema yang berbeda dari film horor modern kebanyakan.